Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Silahkan dipimpin Okta. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan yang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, saya cek kehadiran dulu. Coba Aini hadir? Okta? Alhamdulillah semuanya lengkap. Semoga terus istiqomah sehingga apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, dari yang belakang bisa mendengar ya suara Bapak? Oke, coba masih ingat dengan materi yang Bapak sampaikan minggu kemarin? Bagus, silahkan yang masih ingat angkat tangan. Materi apa minggu kemarin? Ya, silahkan. Inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara modern. Oke, inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Bagus. Coba moderat itu apa toh? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Aini. Sikap seimbang dan proporsional antara urusan dunia dan akhirat. Ya, bagus sekali. Terakhir, coba berikan contohnya perilaku moderat. Ada yang bisa? Silakan. Bagus, monggo. Rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Bagus, daya ingatnya luar biasa. Masih ingat dengan materi yang sudah tersampaikan di minggu kemarin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang keyakinan Nabi atau meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Ini materi yang akan Bapak sampaikan di hari ini. Tujuannya anak-anak nanti diharapkan mampu memahami. Yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat Nabi, mustahil dan jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah. Dan yang ketiga, anak-anak mampu memahami dan meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital secara relevan. Ini yang harus anak-anak pahami di materi pada hari ini. Baik, sebelum Bapak jelaskan, coba mungkin dulu pada waktu MI atau SD-nya pernah mendapatkan materi ini. Silahkan, coba ada berapakah jumlah Nabi dan Rasul Allah? Yang tahu? Silahkan. Ada yang bisa atau ada yang masih ingat? Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah? Silahkan. 25 mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Ya, bagus sekali. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, bagus. Selanjutnya coba mungkin ada yang tahu, jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul.
Yo, ada yang bisa membedakan antara nabi dan rasul? Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Silakan. Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ayo. Silakan. Ayo, silakan. Nah, ini Nabi hanya diberi petunjuk untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. ya itu perbedaan antara nabi dan rasul. Coba yang terakhir, ada berapakah sifat wajib nabi? Silakan. Oktan. Apa saja? Sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Ya, sifat wajib bagi nabi itu ada 4, diantaranya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya akan Bapak jelaskan terkait nabi dan rasul Allah yang ada 25. Bisa dilihat di slide depan. Coba kita baca, ada berapa? Ada 25 nama nabi dan rasul Allah, mulai Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud. Ayo coba, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 25 nabi dan rasul Allah. Selanjutnya ada 4 sifat wajib nabi. Di antaranya adalah sidik, kemudian amanah, tabligh, dan fatona. Jadi wajib hukumnya bagi seorang nabi ini memiliki sifat sidik. Apa sidik itu? Apa? Jujur. Tidak pernah bohong. Kalau ada orang ngaku nabi tapi biasa bohong, berarti ini pasti tidak nabi, berarti dia adalah nabi palsu. Oke, yang kedua adalah amanah, menjaga amanah, tidak pernah apa? Menjaga amanah berarti tidak pernah ketika dipercaya dia tidak pernah berkhianat. Kemudian tabligh ini adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Yang terakhir adalah sifat wajib nabi adalah fatona, cerdas. Kalau ada nabi kok bodoh, berarti itu bukan nabi. Bisa dipaham ya anak-anak? Oke, selanjutnya ini adalah sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Mustahil itu tidak mungkin memiliki sifat ini. Di antaranya adalah hizbun yang pertama. Hizbun ini adalah berbohong atau dusta. Jadi tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu bohong atau berdusta. Setiap ucapannya pasti benar. Kemudian yang kedua adalah khianat. Seorang nabi tidak mungkin pernah berkhianat. Yaitu apa? Berkhianat tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin nabi itu tidak dapat dipercaya. Semua ucapannya, semua yang disampaikan adalah pasti bisa dipercaya. Kemudian kitman. Mustahil bagi seorang nabi memiliki sifat kitman. Kitman ini adalah menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Setiap dapat wahyu dari Allah langsung disampaikan kepada umat. Kalau ada rasul sembunyi tidak mau menyampaikan, berarti ini bukan rasul Allah, orang biasa. Kemudian yang terakhir adalah baladah. Seorang nabi tidak mungkin atau mustahil memiliki sifat bodoh, pasti cerdas. Maka ciri-ciri nabi salah satunya adalah sangat cerdas, kecerdasannya di atas rata-rata manusia umum. Itu anak sekalian. Selanjutnya ini adalah sifat al-a'rad al-basyariyah.
Jadi nabi itu selain ada dua yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian yang terakhir adalah sifat nabi itu memiliki sifat seperti manusia umumnya. Ya makan, kita kan makan walaupun bukan. Kemudian juga minum, kemudian juga menikah dan lain sebagainya. Punya putra dan putri, ini adalah sifat nabi. Ya, walaupun istimewa kemampuannya ataupun segala-galanya yang dimiliki itu tidak dimiliki oleh semua manusia, tapi nabi ini sifatnya seperti manusia umumnya. Manusia tapi tidak seperti manusia umumnya. Ini adalah sifat al-akhlaq al-basyariyah. Kemudian meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Ini adalah cara meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Yang pertama adalah beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Ini harus kita teladani dari kehidupan Rasul Allah. Kemudian yang kedua adalah iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keimanan yang dibuat pondasi, yang dibuat landasan menjalani kehidupan. Tidak sakar PDW dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi. Jadi inspirasinya semua dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak seperti kita ini tidak punya inspirasi. Kadang sakar PDW. Mau melangkah, referensinya tidak jelas. Pokoknya wayang itu, wayang ngalor. Ini kita. Maka ayo sebagai generasi milenial kita dianjurkan untuk meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasulullah Allah di era digital ini. Kemudian yang terakhir adalah menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ini anak-anak sekalian, cara meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Baik, selanjutnya setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tugas LKPD seperti ini, silakan dilihat itu. Sudah jelas pembagiannya, silakan berkumpul satu deret ini dengan siapa sesuai dengan yang sudah Bapak bagi. Monggo dilihat itu. Nomor pertama silakan geser Sinta Purota ini, Keile, Octavia, Berlian Ayu, satu atau kelompok pertama. Dan yang terakhir adalah kelompok 4 atas nama Mirza Arfa, Vicky Baston Robin Birlia. Monggo silakan. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya, setelah ini silahkan berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan topik diskusi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencontohkan sifat jujur Nabi di media sosial. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga amanah di dunia digital. Ini adalah yang perlu kamu nanti diskusikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan bijak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan. Baik anak-anak, untuk sesi diskusi sudah cukup. Silahkan dari kelompok pertama hasil diskusinya silahkan disampaikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
diskusi dari kelompok 2 adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga amanah di dunia digital. A. Menjaga keamanan data pribadi. B. Berhati-hati saat beraktivitas di internet. C. Meningkatkan kesadaran diri. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya dari kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan bijak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Harus dengan baik dan penuh sopan santun. Pastikan informasi yang akan disampaikan akurat. Anak sekalian, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah mempelajari sifat Nabi dan Rasul Allah pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Kemudian apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari sifat Nabi dan Rasul Allah? Memiliki rasa hidup. Alhamdulillah, baik anak-anakku yang solih dan solihah. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu